Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faslun bis salatil jama'ati, di dalam menjelaskan tentang salat jamaah, ai fi bayani ma yata'allaqu bis salati min haisul jamaah, di dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan salat berjamaah, baik min syurutiha wa adabiha wa makruhatiha, baik dari syarat-syarat daripada jamaah, adab di dalam berjamaah, dan hal-hal yang dimakruhkan dengan jamaah. Pada intinya kita akan membahas tentang salat berjamaah dan yang berkaitan dengan jamaah. Dan juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Di antaranya waqad warada fi fadliha ahaditsun katsiratun minha al-khabar al-muttafaqu alaihi wa minha ma rawahu at-Tabrani an Anas. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Anas, man masya ila sholatin maktubatin bil jamaah fahiya kahajjatin wa man masya ila sholatin tatawuin fahiya ka umratin nafilatin. Barang siapa yang berjalan untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya ibadah haji. Dan barang siapa yang berjalan untuk melaksanakan sholat tatawu sunnah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala sunnah umroh. Di antaranya lagi ma rawahu at-Tirmidzi an Anasin aidan, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudraku at-takbiratil ula kutiba lahu barakatani. Barang siapa yang sholat selama 40 hari di dalam berjamaah dan dia mendapati takbiratul ihramnya imam, maka dicatat bagi dia 2 kebebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, yaitu dibebaskan dari siksa api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Ya Allah, ya Karim, wa syuriat, dan disyariatkan berjamaah bil Madinati, di dalam kota Madinah, berarti setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aila di Makkah di qahris sahabati biha, ya, karena memang di dakwah Nabi ketika di Mekah dalam keadaan tersembunyi, sehingga banyak tekanan-tekanan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Wa aqalluha, dan adapun paling sedikitnya salat berjamaah. Wa aqalluha, dan adapun paling sedikitnya salat berjamaah itu imamun, imam, wa makmumun, dan makmum. Jamaah dikatakan sudah terpenuhi atau paling sedikit, di situ ada imam dan ada makmum. Ya, sawaun kana ar-rajul ma'a waladihi, walaupun salatnya laki-laki bersama dengan anaknya, au zaujatihi, atau salat dengan istrinya, au rafiqihi, atau salat dengan budaknya, maka dia sudah dikatakan orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya, qala Ibnu Rif'ah, la yuqalu al-masyhur min madhhabil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu anna aqwal jam'is salas. Ya. Kemudian wahia, ada penjamaah bil jum'ati, di dalam sholat Jumat, summa fi subhiha, kemudian di dalam subuhnya sholat Jumat,
summa subhi, kemudian di dalam sholat subuh yang lainnya, summal isya'i, kemudian di dalam sholat isya, summal asri, kemudian di dalam sholat asar, summal duhri, kemudian di dalam sholat duhur, summal maghribi, kemudian di dalam sholat maghrib. Khobarnya itu afdalu, lebih utama. Ya. Runtutan dari keutamaan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya, yang pertama di dalam sholat Jumat. Ya, tentunya ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi laki-laki. Kemudian di dalam subuhnya sholat Jumat li khobarin ma min sholatin afdal min sholatil fajri yaumal jum'ah fi jama'ati. Tidaklah ada di dalam sholat yang paling utama dari sholat fajar pada hari Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Tidaklah dihitung bagi orang yang mendatangi sholat subuh secara berjamaah pada hari Jumat illa maghfuran lahu, kecuali orang tersebut diampuni segala dosa-dosa. Ya. Kemudian summa subhi, kemudian dalam salat subuh yang lainnya. Ya. Fi sa'il ayyam wa dzalika li anna al-jamaah fi ashaqqu minha. Pada subuh pada hari-hari selain hari Jumat, karena jamaah pada sholat subuh itu lebih masyaqqat, lebih berat dilaksanakan fi baqiyatus sholawati, ya, daripada sholat-sholat yang lainnya, ya, karena sholat yang dilakukan setelah kita istirahat. Nah, ini sangatlah masyaqqat untuk kita lakukan, maka keutamaannya itu akan mendapatkan nilai lebih dilaksanakan secara berjamaah. Summal isya'i, kemudian sholat isya. Ya. 5 rawahu Muslim, berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shallal isya bi jama'atin faka'annama qama nisful lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan separuh malam untuk ibadah. Faman shalla subha bi jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah maka annama qamal lail kullahu. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh malam untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian summal asar, kemudian sholat asar, li'annaha as-sholatul wusta indal jumhur, karena sholat asar ini menurut jumhurul ulama merupakan sholatul wusta. Kemudian summal duhri, summal maghrib, wa sholatul jamaati, adapun sholat jamaah, ya. Wa sholatul jamaati, adapun sholat jamaah, fi ada'i maktubatin, di dalam melaksanakan sholat yang wajib, ya. Fi ada'i maktubatin, di dalam melaksanakan sholat yang wajib, la jum'atin, bukan sholat Jumat. Khabarnya itu sunnatun, sunnah muakkadatun, yang ditekankan. Ya. Jadi pendapat pertama tentang hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah bil khabari al-muttafiqi alaih, berdasarkan dengan khabar yang disepakati, yaitu sholatul jamaati, adapun sholat jamaah itu afdalu, lebih utama, min sholatil fardhi, tenimbang atau daripada sholat sendiri, bisa ba'in, dengan kacek atau jarak 7 wa isrina, dan 20 apanya darajat dan derajatnya. Nah, berdasarkan dengan hadis ini, ya, ulama bersepakat, ya, tentunya jumhurul ulama min ashabi Syafi'i, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Wal afdaliyatu, adapun sifat afdaliyah, wa sholatul jamaah afdal, ya, itu tak tadi menuntut apa al afdaliyah an-nadabiyata, pada kesunahan, fakat hanya sunnah.
Redaksi Abdal pada hadis tersebut ini menuntut hanya pada kesunahan saja, tidak mengarahkan pada hal yang wajib. Maka dari hadis tersebut ulama mengambil kesimpulan bahwa sholat berjamaah di dalam sholat ada daripada sholat 5 waktu, bukan sholat Jumat, itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditegakkan dan yang apabila kita tinggalkan makruh hukumnya. Wa hikmatus sam'i, adapun hikmahnya 7 wal isrina dan 20, hikmah dari 27 keutamaan sholat berjamaah itu an-nabiha sungguhnya itu di dalam, ya Allah ya biya karim, sholatul jamaah fawaidun, adapun beberapa faidah tazidu yang menambahi, yang melebihi apa fawaid ala sholatul fardhi, atas sholat sendirian, binah bidzalika dengan semisal sama'ina wal asyrina, dengan semisal 27. Di dalam sholat berjamaah ini terdapat faidah yang melebihi daripada sholat sendiri, ya, yaitu lebih daripada 27 derajat, bahkan keutamaannya begitu luar biasa. Bahkan waqad kanu ya'izuna anfusahum sab'ina ayyam idza fatat ahaduhum sholatal jamaah. Wa qala ba'dus salaf, berkata ulama-ulama terdahulu, ma fatat ahadan sholatal jamaah illa bidzambin asghar. Tidaklah seseorang dari kami ketinggalan sholat berjamaah kecuali dia telah mendapatkan musibah yang besar baginya. Ini orang dulu, ya, kalau meninggalkan sholat berjamaah dikatakan dia telah mendapatkan musibah yang besar. Waqad kanu, bahkan mereka semua bertakziah ya kepada orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah satu hari saja, satu sholatan saja selama 7 ayyam, 7 hari. Kalau kita takziah itu, kalau ada orang meninggal, kita takziahin, kita tahlilin selama 7 hari. Nah, kalau orang dulu bukan hanya meninggal saja yang ditakziahin, orang yang meninggalkan sholat jamaah pun ditakziahin, karena sangat pentingnya sholat jamaah, ya, pedulinya mereka, perhatiannya mereka dengan sholat berjamaah. Wakilah rakaatan, bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, ulama terdahulu tak tinggal 1 rakaat saja di dalam sholat mereka, ya, wa ya'uzuna anfusahum salata ayyam. Mereka akan mentakziahi kawan-kawan mereka selama 3 hari ketika, ya, tidak mendapati 1 rakaat di dalam sholat secara berjamaah. Ketinggalan 1 rakaat jamaahnya ditakziahi itu 3 hari, ya. Kalau nggak jamaah sama sekali 7 hari, ketinggalan 1 rakaat 3 hari. Idza fatat at-takbiratul ula ma'al imam fa'lam dzalika ya akhi. Ya, maka ketahuilah olehmu ya akhi. Pentingnya tentang sholat berjamaah. Ya Allah ya karim, wa kharaja, dan mengecualikan bil adai dengan qaid ada. Di awal dikatakan sholatul jamaah fi adain maktubatin, di dalam sholat ada yang berupa sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah ada. Kemudian mengecualikan dari sholat ada apa al-qadha, sholat qadha, ya. Wa kharaja, dan mengecualikan bil adai dengan qaid ada, dengan embel-embel ada dalam redaksi awal tadi apa al-qadha, sholat qadha. Berarti kalau sholat qadha di situ tidak disunahkan dilaksanakan secara berjamaah, karena mengecualikan di sini. Naam, ya, kharaja bil ada al-qadha, mengecualikan dari sholat ada, sholat qadha. Tetapi ini tafaqat apabila sama, ini terdapat apabila sama apa maqdiyatul imami, sholat yang diqadha oleh imam wal makmumi, dan sholat yang diqadha oleh makmum
sunat maka disunahkan. Jawabnya al-jama'atu berjamaah. Tetapi kalau sholat yang diqadha antara imam dan makmum ini sama jenisnya dalam segi sholatnya, subuh sama-sama subuh, misalkan zuhur sama-sama zuhur, maka di situ tetap disunahkan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, kalau terjadi ittifaqul maqdiyah, ya, sama di dalam sholat yang ingin diqadha. Wa illa, dan kalau tidak ittifaq, wa illa, dan kalau tidak ittifaq ay al-maqdiyah, kalau memang tidak sama antara sholat yang diqadhanya, fa khilaful aula, maka hukumnya khilaful aula di dalam berjamaah. Wa khilaful aula, maka adapun jamaah itu hukumnya khilaful aula, sah sholatnya, ya, tapi hukumnya khilaful aula. Apa khilaful aula? Berarti berlawanan, kebalikan dari yang lebih utama. Khilaful aula, kebalikan dari yang paling utama. Utamanya tidak berjamaah, tapi dia laksanakan berjamaah, sah tetap sholatnya, walaupun ya hukumnya khilaful aula, dan itu sholat qadhanya tidak sama jenisnya. Keadain khalfa qada'in, halnya seperti halnya sholat ada, ya, khalfa qada'in, berada di belakangnya orang yang sholat qadha, sama hukumnya juga khilaful aula. Orang yang sholat adaan yang memiliki waktu berjamaah dengan imam yang sholatnya qadha. Wa aksihi, dan kebalikannya, ya, makmumnya qadha, imamnya ada, makmumnya mengqadha sholat, imamnya sholat yang memiliki waktu, sah dilaksanakannya, tetapi hukumnya khilaful aula. Wa fardun, dan seperti halnya orang yang sholat fardu khalfa naflin, di belakang orang yang sholat sunnah, sah juga. Wa aksihi, dan kebaliknya, orang yang sholat sunnah berjamaah dengan orang yang sholat fardu, sah, tapi hukumnya khilaful aula. Wa tarawihha, dan seperti halnya orang yang sholat tarawih khalfa witrin, di belakang orang yang sholat witir, ini juga sah. Wa aksihi, dan kebalikannya, orang yang sholat witir berjamaah dengan orang yang sholat tarawih, itu juga sah, tapi hukumnya khilaful aula, berlawanan, kebalikan dari yang paling utama. Wa bil maktubati, atafnya wa kharaja bil adai wa kharaja bil maktubati, dan mengecualikan dengan qaid maktubah. Salatul jamaah fi adai maktubatin sunnatun muakkadatun, maka dan mengecualikan dengan qaid maktubah, yaitu salat yang wajib, ya, apa al-manduratu, salat yang dinazarkan, maka kalau salatnya nazar itu tidak disunahkan secara berjamaah. Wa nafilatu, dan salat sunnah, ya fala tusannu, maka tidak disunahkan bihima di dalam mandurah wan nafilah. Fala tusannu, maka tidak disunahkan bihima di dalam sholat yang dinadarkan dan sholat sunnah, fa'al jama'atu, dilaksanakan secara berjamaah. Tetapi kalau dilakukan secara berjamaah tetap boleh dan hukumnya sah. Ya Allah ibakar wala tukrahu, dan tidak dimakruhkan, wala tukrahu, dan tidak dimakruhkan apa jamaah, tidak dimakruhkan, hanya khilaful aula. Qala, berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, al-ashahu, adapun qaul yang ashah, ya. Qala, berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, al-ashah, adapun qaul yang ashah itu annaha, sesungguhnya jamaah itu fardu kifayatin, fardu kifayah hukumnya, ya, wajib dilaksanakan secara kifayah,
ya, yang apabila dalam satu wilayah sudah ada yang melaksanakan jamaah, maka yang lain sudah keguguran dari kewajiban melaksanakan sholat berjamaah. Yang penting dalam satu kampung tersebut sudah didirikan berjamaah. Bagi siapa? Lirijali, bagi orang laki-laki, al-balighina yang dewasa-dewasa, al-ahrari yang merdeka-merdeka, al-muqimina yang menetap, fil muadati di dalam sholat ada, faqat hanya sholat ada. Menurut Imam Nawawi, dan ini merupakan qaul yang ashah, bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang baligh, yang merdeka, yang menetap pada sholat yang 5 waktu. Berdasarkan dengan dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin." Tidaklah dari 3 hari di dalam satu wilayah atau kampung atau desa, la tuqamu fiha jamaah, yang tidak dilaksanakan dalam kampung atau desa atau wilayah tersebut salat jamaah, illa stahwadha, kecuali Allah pasrahkan pada kampung tersebut alaihim asyaitan. Allah pasrahkan kepada kampung tersebut syaitan. Ghalaba, maksudnya Allah Subhanahu wa taala kuasai kampung tersebut, dikuasai oleh setan. Dalam satu kampung, satu wilayah, 3 hari aja gak ada yang jamaah, niscaya kampung tersebut akan menjadi kampung yang suram, karena Allah kuasakan kampung tersebut kepada syaitan. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuhu wa sahahu wa fil hadis al-wa'id ala tarkil jamaah. Wa dalla qalilatukum bimul jamaah ala anna fardu kifayah. Ya, dalil di sini menunjukkan la tuqamu bihil jamaah, menunjukkan pada makna fardu kifayah. Ya, walau kanat fardu ainin laqala la yuqimuna. Kalau di situ diarahkan kepada fardu ain, niscaya Rasul akan bersabda la yuqimuna. Nah, ini ya tentang dalil daripada hukum berjamaah fardu kifayah. Bihaisu yadharu, dengan sekiranya bisa nampak apa ya, bihaisu yadharu, dengan sekiranya bisa nampak apa syiaruha, tanda-tanda jamaah, syiar jamaah ya, bimahalli qamatiha, pada tempat ya didirikannya sholat berjamaah, dengan sekiranya ada syiar berjamaah minimal di masjid ya, ada yang melaksanakan sholat berjamaah atau dilanggar, bukan dilanggar dilarang, dilanggar di musola maksudnya. Wakilah, dan diucapkan innaha, sungguhnya jamaah itu fardu ainin, fardu ain. Wahwa, adapun pendapat ini itu mazhabu Ahmad, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain li khabaris sahihaini, berlandaskan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim ya, laqad hamamtu anna amara bis sholati fatuqamu summa amara rajulan fa yusalli bin nas summa talaqa ma'i bi rijalin mahum ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat berjamaah, kemudian ada orang laki-laki diajak berjamaah kok menolak, ya maka Rasulullah memerintahkan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak mau berjamaah. Ini dalil tentang bahwa sholat jamaah itu fardu. Wakila, dan diucapkan apa syartun, adapun jamaah itu merupakan syarat nasihatis sholat, bagi sahnya sholat. Dapat yang ketiga atau yang selanjutnya, bahwa jamaah itu syarat bagi sahnya sholat. Berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, karena merupakan syarat. Wala yata'akkadu, dan tidaklah ditekankan, wala yata'akkadu, dan tidaklah ditekankan apa an-nadhbu, kesunahan jamaah lin nisa'i, bagi kaum perempuan. Ta'akkudahu ya, ta'akkudahu seperti halnya ditekankannya jamaah lirijali, bagi kaum laki-laki ya,
Sedangkan bagi kaum perempuan tidak ditekankan seperti ditekankannya bagi kaum laki-laki. Falidzalika, maka karena alasan inilah ada mutaqqidun nadbil nisa wa ta'aqqudahu lirrijal, yukrahu, dimakruhkan apa tarkuha, meninggalkan jamaah, lahum, bagi rijal, bagi kaum laki-laki, lahunna, tidak bagi kaum wanita. Maka dengan alasan ini makruh bagi laki-laki kalau sholat sendiri, tidak bagi perempuan. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal jama'atu, adapun salat jamaah fi maktubatin, di dalam salat maktubah, lidzakarin, bagi laki-laki, bi masjidin, di dalam masjid, itu afdalu, lebih utama dilaksanakan. Jadi salat jamaah pada salat 5 waktu bagi laki-laki itu afdal dilakukan di masjid. Naam, ya seperti itu. Salat jamaah dalam 5 waktu bagi laki-laki itu afdal dilakukan di masjid. In wujidat, apabila didapati apa jamaah fi baitihi, di dalam rumahnya, zakar, rumahnya laki-laki, fakot, hanya di dalam rumahnya saja, bahwa maka adapun jamaah di dalam rumahnya itu afdalu, lebih utama. Tapi kalau ya didapatinya jamaah ini hanya bisa dilaksanakan di rumah saja, sedangkan dia ke masjid gak ada jamaah, ya afdal dia melaksanakan sholat di rumah tapi berjamaah, daripada ke masjid tapi tidak berjamaah. Jadi antara di masjid nggak berjamaah sama di rumah berjamaah, yang dipilih yang mana? Di rumah dilaksanakan secara berjamaah. Apalagi kalau di masjid jamaah, ya berarti di masjid berjamaah. Wakada, dan seperti halnya qaulul bait afdal, adanya berjamaah di rumah itu lebih utama daripada di masjid tapi tidak berjamaah. Lau kanat, apabila adanya jamaah itu bihi, di dalam rumah itu aksaru, lebih banyak, minha, daripada jamaah fil masjidi, di dalam masjid. Begitu juga kalau melaksanakan jamaah di rumah ini jamaahnya lebih banyak daripada berjamaah di masjid, itu juga lebih utama dilaksanakan di rumah dengan jamaah yang banyak. Alamat, atas keterangan iktamadahu, yang berpegangan kepada siapa? Al-Adara'iyu, Imam Adara'i, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Adara'i. Ya. Ini antara yang afdaliyahnya, kita pilih yang mana ya. Makanya dalam Islam itu ada kaidah jalbul masali ala tarkil ala dabil mafasid, itu ada ya. Dalam keutamaan yang lebih dulu diutamakan yang mana antara dua keutamaan yang sama-sama baik dilaksanakan. Ini ada keutamaan A, ada keutamaan B. Nah, keutamaan yang mana yang lebih kita dulukan dalam kaidah fikih itu ada ya. Apalagi di situ maslahatnya lebih banyak, atau dengan melakukan A madharat akan hilang, ya maka yang utama kita lakukan yang A daripada melakukan yang B tapi di situ ada madharat. Nah, itu lebih utama kita lakukan yang A. Contoh yang pernah saya contohkan, mendirikan negara khilafah ya di Indonesia, itu merupakan satu yang baik ya, karena Rasulullah SAW dan para sahabat juga dulu dalam kepemerintahannya mendirikan secara khilafah dengan khilafah ala nubuwah. Tetapi kalau di Indonesia ditetapkan seperti itu ya, maslahatnya banyak, ada mudaratnya juga ya, dengan terjadinya nanti perpecahan dan lain sebagainya. Kemudian penentuan siapa yang menjadi pemimpin tunggalnya kan sulit ya, penerapan hukum-hukumnya. Sedangkan bangsa Indonesia itu bermacam-macam suku, bangsa, agama, ras dan lain sebagainya. Adat istiadat, orang Papua tahu sendiri pakaiannya, adat istiadatnya. Belum lagi orang yang ya Sulawesi ya,
kemudian orang Bataknya dan lain sebagainya. Di situ akan terjadi chaos nanti. Ya berarti dengan adanya negara kesatuan Indonesia ini, di situ Islam dilindungi dengan hukum-hukum Islam yang ada dalam departemen agamanya, dan maka ini lebih bermaslahat. Nah ini dalam hukum itu seperti itu, ya, melihat maslahat antara dua hal yang memang baik dilaksanakan, tetapi dipilih yang lebih banyak maslahatnya dan menolak kemadharatan. Nah ini dalam berjamaah sama, ya, inti ketika Anda dihadapi dua hal yang baik, pilih yang lebih banyak manfaatnya dan paling sedikit madharatnya. Nah ini ya dalam kaidah-kaidah itu perlu seperti itu. Qala berkata siapa syekhuna guru kami al-aujah, adapun qaul yang aujah itu khilafuhu, kebalikan dari ma'iktamadahu al-adra'i. Sedangkan qaul aujah berarti kebalikan. Di masjid walaupun sedikit jamaahnya itu lebih utama daripada di rumah dengan jamaah yang banyak. Jadi terjadi ikhtilaf ulama, dan ini adalah rahmat. Silakan Anda mengikuti pendapat yang mana, karena mereka berpendapat dengan hujah dan dalil, bukan dengan hawa nafsu mereka. Nah ini walau ta'aradat, dan apabila berlawanan, terjadi perlawanan, bertentangan apa fadilatus sholati, keutamaan sholat fil masjidi, di dalam masjid, wal huduri, dan menghadirkan, ya, fadilah mendatangkan jamaah kharijahu, di luar masjid, kudima, maka didahulukan apa hudur fi bima, di dalam perkara yadharu, yang jelas agama, ya, karena apabila terjadi perlawanan antara keutamaan sholat di masjid dan sholat di luar masjid tetapi berjamaah, maka yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah yaitu melaksanakan sholat di luar masjid tetapi dilaksanakan berjamaah. Nah ini walau ta'arada, dan apabila berlawanan, ada perbedaan apa fadilatus sholat, keutamaan sholat fil masjid, di dalam masjid. Sholat di masjid ini memiliki keutamaan tersendiri. Kemudian wal khuduri, dan menghadirkan sholat berjamaah kharijahu, di luar masjid, maka kudima, maka didahulukan apa al khudur kharijahu, menghadiri sholat di luar masjid tapi berjamaah. Bima, di dalam pendapat yadharu, yang jelas apa alasannya kenapa? Li annal fadilata, karena sesungguhnya keutamaan al-muta'alliqata, yang berhubungan atau berkaitan bidatil ibadah, dengan inti dari ibadah itu sendiri, itu aula, lebih utama, minal fadilati, daripada keutamaan al-muta'alliqati, yang berhubungan berkaitan bimakaniha, dengan tempatnya ibadah, au zamaniha, atau waktunya ibadah. Karena keutamaan yang berkaitan dengan zatiyah ibadah itu sendiri, seperti sholat jamaah itu kan zatiyah ibadah, tapi dilaksanakan di luar masjid. Ama sholat di masjid tapi nggak jamaah, padahal sholat di masjid ini memiliki keutamaan tersendiri, maka kita pilih ya sholat di luar masjid tapi berjamaah. Kenapa? Karena fadilah yang berhubungan dengan dzatiyah sholat itu lebih utama, diutamakan daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Kalau tempat di masjid berarti kan ibadah, keutamaan di masjid kaitannya dengan tempat atau dengan waktu. Sedangkan jamaah ini ya kaitan dengan dzatiyah ibadah, maka dipilihlah jamaah sholat di luar tapi berjamaah daripada di masjid tidak berjamaah. Dua-duanya punya keutamaan. Wal muta'alliqatu, adapun fadilah yang berhubungan dengan padapun sesungguhnya fadilah yang berkaitan bizamaniha, dengan waktunya ibadah itu aula. Ini wal muta'alliqatu, adapun fadilah yang berkaitan bizamaniha, dengan waktunya ibadah itu aula, lebih diutamakan,
minal muta'alliqati daripada fadilah yang berhubungan berkaitan bimakaniha dengan tempatnya ibadah. Begitu juga keutamaan yang berkaitan dengan waktu itu lebih diutamakan daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat, seperti pembahasan kita yang lalu dalam sholat duha. Sholat duha dilaksanakan yang afdol itu adalah jam 9 ya, ketika matahari sudah lewat dan sudah melewati seperempat pagi. Itu afdolnya sholat duha. Nah, kalau kita melaksanakan sholat duha jam 9 tapi di luar masjid, ama sholat duha lebih dari jam 9 dan jam 11 tapi di masjid, yang afdol kita pilih di luar masjid tapi pada waktu yang diutamakan karena berkaitan dengan zaman. Seperti itu ya di dalam masalah keutamaan. Waktu sanu dan disunahkan apa i'adatul maktubati, mengulangi sholat maktubah, sholat wajib. Waktu sanu dan disunahkan apa i'adatul maktubati, mengulangi sholat maktubah, i'adah ya. Bisyartin, yang pertama syaratnya bisyarti antakuna, dengan syarat adanya i'adah maktubah itu fil waktu, di dalam waktunya sholat. Boleh bagi kita, bahkan sunnah hukumnya bagi kita mengulangi sholat 5 waktu kita ya. Udah sholat zuhur nih, ulang lagi sholat zuhur lagi, nggak apa-apa, bahkan Nah, tapi dengan syarat pertama, syaratnya pengulangan tersebut dilakukan masih di dalam waktunya. Contoh zuhur kita awal sholat sendiri, kemudian jam 1 ada jamaah, anak mengulang sholat zuhur lagi tapi berjamaah, afdol. Yang penting masih di dalam waktunya. Ya, yang pertama. Kemudian wa alla tuzada, dan tidak menambahi apa fi adatiha, di dalam mengulangi maktubah salat 5 waktu tersebut ala maratin, atas 1 kali. Ya, yang kedua syaratnya ya, di dalam pengulangan ini tidak lebih dari 1. Ini menurut pendapat yang kuat atau sebagian ulama. Khilafan berbeda li syekh syuyukhina, bagi pendapat gurunya guru kami Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala, yaitu Abil Hasan Al-Bakri. Berbeda dengan pendapat Abil Hasan Al-Bakri. Beliau mengatakan walau sunniyat, walaupun sudah dikerjakannya sholat apa al-ula, sholat yang pertama, jama'atan halai berjamaah, ma'akhara bersama dengan orang lain, walau wahidan, walaupun adanya orang lain tersebut itu 1 orang. Imaman kana, baik adanya mu'aid, orang yang mengulangi sholat itu menjadi imam, atau makmuman, atau menjadi makmum, bil ula, baik di dalam sholat yang pertama, atau awisaniyati, atau di dalam sholat yang kedua, biniyati fardin, dengan niat sholat fardu, dan niatnya juga harus niat sholat fardu. Jangan mentang-mentang iadah sholat itu hukumnya sunnah, tetap niatnya niat kefarduan, walaupun jatuhnya sholat yang kedua itu dihukumi sholat sunnah. Wa in waqa'at, walaupun jatuhnya sholat yang diulangi naflan halal menjadi sholat sunnah, tetap biniyat fardin, dengan niat fardu, walaupun jatuhnya sholat yang diulangi itu menjadi sholat sunnah. Bayanwi, maka niatlah siapa mu'aid, orang yang mengulangi sholat ya, bayanwi, maka niatlah orang yang mengulangi sholat tadi i'adatas sholatil mafrudati, pada mengulangi sholat mafruḍah atau sholat yang diwajibkan. Nah, ini ya daripada syarat ya orang yang mengulangi sholatnya, sunnah bagi kita, apalagi sholat pertama kita laksanakan tidak jamaah ya, maka sunnah bagi kita mengulangi sholat ya dilaksanakan secara berjamaah, tapi tetap niatnya dengan niat kefarduan i'adatus sholatil fardhi, walaupun hukumnya menjadi sholat sunnah.
atau sholat iadah kita untuk membantu orang lain dalam melaksanakan sholat jamaah. Teman kita belum jamaah, kita udah, ayo dah kita temenin dah ya, ente berjamaah biar mendapatkan keutamaan sholat berjamaah ya. Wakhtara dan memilih siapa al-imamu imam ayat dia untuk niatnya orang yang mengulangi sholat ad-duhur pada sholat duhur, awil asra pada atau sholat asar, masalah umpama memilih Imam An-Nawawi ya. Di sini bahwa di dalam niat ya cukup sama niat dengan niat sholat zuhur bagi orang yang mengulangi, atau niat asar atau semisalnya. Wala yata'arradu dan tidak harus menjelaskannya orang yang mengulangi salat bil fardhi pada kefarduannya. Usolli salat itu cukup, nggak usah usolli fardhu ya, tanpa menyebutkan kefarduan tidak apa-apa. Warajahu dan merajihkan Imam Nawawi pada maqalahu fir raudhati di dalam kitab Raudhahnya. Ya, kitab Raudhah. Lakinal awal akan tetapi adapun pendapat yang pertama itu murajihul aksarina, kaul yang diunggulkan oleh kebanyakan ulama. Pendapat yang pertama harus adanya ta'arud lil fardhi wal fardu, adapun sholat fardu yang pertama, wal fardu adapun sholat kefarduannya itu al-ula sholat yang pertama, maka sholat yang dihukumi sholat fardu yang dia laksanakan itu sholat yang pertama. Wal fardu adapun sholat fardunya orang yang mengulangi sholat tadi itu al-ula sholat yang pertama. Maka walau bana dan apabila nampak apa fasadul ula, rusaknya sholat yang pertama, lam yujzi'u maka tidaklah bisa mencukupi apa sholat yang kedua ya, maka tidaklah mencukupi baginya bagi orang yang mengulangi tadi apa asalnya itu sholat yang kedua. Kalau sholat yang pertama sudah jelas-jelas batal, rusak sholatnya, maka sholat yang kedua baginya ini tidak bisa mencukupi untuk menutup sholat yang pertama. Nah, tetap hukumnya itu sunnah, berarti dia wajib mengulang. Walaupun niatnya fardu, tapi hukumnya menjadi sunnah, dan posisi dia tidak bisa menggantikan pada sholat yang pertamanya ya apabila sholat pertamanya ini rusak yang dihukumi fardu. Lam yujzi'u maka tidak mencukupi baginya apa asalnya itu sholat yang keduanya. Alama menurut pendapat i'tamadahu yang berpegangan kepada siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi wa syekhuna dan guru kami. Khilafan hal berbeda lima pada pendapat qalahu yang berkata pada siapa syekhuhu gurunya syekhuna yaitu Zakaria Al-Ansari tabaan karena mengikuti lil Ghazali pada Imam Ghazali wa Ibnul Imadi dan Imam Ibnu Imad. Idana wa maksudnya pendapat yang kedua ini ketika niat orang yang mengulangi sholat bisa niati dengan sholat kefarduan al-fardhu pada sholat fardu, berarti bisa menggantikan posisi daripada sholat yang pertama yang jelas-jelas rusak daripada sholat yang kedua yang diniati fardu. Kalau sholat pertamanya jelas-jelas rusak, menurut pendapat yang kedua sholat keduanya ini bisa menggantikan posisi sholat yang pertama. Nah, berarti nggak perlu mengulangi lagi kalau diniatin kefarduan. Wahia bijama ijamin kasirin afdal sumakol wallahu a'lam. Biswa ya baca itu